Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 1901211100, kelas akuntansi non-reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Latar belakang: usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Di keterbatasan pembiaya usaha dan lemahnya akses ke perbankan, kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kontribusi UMKM, khususnya sektor mikro, terhadap pembentukan PDB mengalami peningkatan perkembangan dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. Metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu, diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, solusi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi pentingnya pengguna teknologi di era revolusi industri dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. Yang kedua, sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Sindang Kasih. Yang ketiga, sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produk UMKM di Desa Sindang Kasih. Yang keempat, sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di Sindang Kasih. Hasil dan pembahasan kegiatan pengembangan UMKM di Sindang Kasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Tim melakukan model matriks sebagai indikator untuk melihat apakah ada peningkatan kapasitas dari UMKM tersebut dalam kegiatan pengembangan UMKM. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sindang Kasih. Secara umum, kegiatan pendampingan yang dilakukan sebagai berikut. Tahap pertama, sosialisasi mengenai UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang ada di sekitar wilayah Cirebon. Yang kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diamati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini,
pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Yang tahap ketiga, dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM merencanakan usaha melalui dari penghitung biaya produksi, harga produk pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan. Saran dari pelaku UMKM, diperlukan dukungan dari semua stakeholder atau dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga yang terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitasi promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Perlu dihasilkan program pengembangan UMKM melalui teknologi informasi dengan didukung oleh market berbasis web. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.